Yang mau ajakin MKiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 21 dan 22. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Mutiara yang baru mengantarkan makanan Kenzo. Malah ditahan untuk pulang. Bahkan Kenzo juga mau mengantarkan Mutiara mencari orang tua kandungnya. Sampai-sampai Kayla jadi bingung melihat Kenzo yang ngotot. By the way, Miss Kiss kok curiga ya sama Sandra yang udah mau menjalankan sesuatu. Ternyata Kenzo ingin membicarakan soal Ivan. Bahkan Kenzo meminta Mutiara menjauhkan Ivan dari Aurel. Kok Miss Kiss jadi gemes ya? Dan pas banget lagi, tiba-tiba Ivan juga menghubunginya. Mutiara pakai kepencet speaker segala lagi. Saya pengen kamu jauhin Ivan dari Aurel. Loh, kenapa emangnya mas? Feeling saya gak enak. Assalamualaikum Ivan. Aku masih di jalan. Waalaikumsalam. Kok sepi? Kamu lagi di mobil? Sama Kenzo? Iya Van. Emang kenapa? Mutiara, tolong jauhin si Kenzo. Dia itu orang kaya, gak setara sama kamu. Aku gak mau kamu disepelein sama dia. Apalagi si Kenzo itu calon tunangannya si Sandra. Aku gak mau kamu sampai kena masalah loh. Mutiara, jauhin si Kenzo. Aku itu takut kamu direndahin sama dia. Aku matiin ya. Dengerin baik-baik. Jangan sampai harga diri kamu tuh diinjak-injak sama Kenzo. Kalau sampai dia nyakitin kamu, aku adalah orang pertama yang akan hadapin dia. Assalamualaikum. Apa sih? Saya pengen matiin tapi malah kepencet speaker. Tuh kan, gemes banget. Lihat Mutiara yang ketakutan menghindari kecoa. Beda sih sama Sandra yang jadi panas lihat mereka. Tapi tetap aja Sandra pura-pura. Buktinya setelah Kenzo pergi, Sandra masih aja jahat ke Mutiara. Oh, ini Sandra ngapain sih? Kenapa dia mengajak Ivan bertemu? Miss Kiss benar-benar khawatir kalau mereka punya rencana lain sama Mutiara. Ya ampun, Miss Kiss jadi kasihan deh melihat Rianti yang dipaksa gitu aja sama Aditya. Sampai-sampai Rianti terpaksa klarifikasi di akun media sosialnya. Aku minta maaf mas. Aku salah. Mas, tolong jangan usir aku dari rumah ini. Aku mau tinggal di mana mas? Sekarang ini nomor teleponnya Bu Zara Mina. Sekarang aku akan direkam. Ayo minta maaf. Cepat! Saya Rianti. Meminta maaf kepada Ibu Zara Aminah atas semua perbuatan saya. Dan karena saya sudah mempermalukan Ibu Zara Aminah, saya minta maaf. Bagus. Ini videonya sudah aku kirim ke kamu. Kamu posting di media sosial kamu.
secepatnya di feed kamu. Dengan sekarang. Jelas-jelas lah itu buat jadi omongan teman-teman Rianti. Dan lagi-lagi Ivan jadi modus gitu deh sama Mutiara. Bahkan dia jadi melupakan Aurel. Di saat yang sama, Aurel jadi sedih mengetahui klarifikasi Rianti. Makanya Kenzo yang tahu berusaha menenangkannya. Kita doain MKiss first kalau Mutiara dimudahkan untuk mencari orang tuanya. Tapi mereka tuh nggak tahu aja. Kalau ada teman Ivan yang melihat mereka datang di KUA, pasti aja kan jadi salah paham. Di lain sisi, Aditya yang lagi berdiskusi dengan Kenzo malah membuat Kenzo jadi emosi. Gimana pun Kenzo perhatian sama ibunya. Tuh kan MKiss first. Ivan dan Mutiara yang berusaha mencari informasi soal Widuri malah direkam oleh temannya. Apalagi Ivan yang berusaha menenangkan Mutiara. Oh, MKiss first. Kok bisa pas gitu ya? Nama suami Widuri persis dengan Aditya. Karena gosip yang ada di kampus soal Ivan, jadi buat Aurel minta tolong dengan Sandra. Tuh kan MKiss first. Miss Kiss benar-benar males banget deh sama Sandra yang manas-manasin Aurel. Siapa sangka MKiss first kalau Aurel gak marah sama sekali dengan Mutiara. Oh, maaf ya Mbak. Gak apa-apa, kamu gak usah minta maaf. Makasih banyak ya Mbak. Tenang aja Mbak, sama pacarnya bakal saya jagain kue khusus buat Mbak. Karena saya ngapain. Sandra yang lihat jadi bete kan. Ternyata Aditya sedang mengecek rumah masa lalunya bersama Widuri. Miss Kiss jadi terharu. Benar-benar ya Sandra ada aja ulahnya. Dia pura-pura jadi temannya Mutiara. Pasti dia udah mau berulah lagi nih. Aditya yang udah pergi gak menyadari kan kalau dompetnya jatuh. Dan pas banget MKiss first. Kalau Ivan dan Mutiara gak menemukan siapa-siapa di rumahnya. Setelah mendatangi rumah itu, Aditya jadi mengingat masa lalunya bersama Widuri. Ini ada apa sih MKiss first? Kenapa tiba-tiba teman-teman Rianti datang ke rumahnya? Untung aja ada Kenzo yang datang. Kedatangan Kenzo langsung menguatkan Rianti. Gak ada yang benar-benar peduli sama Mama, Kenzo. Mama tuh gak butuh mereka, Ma. Yang Mama butuh sekarang tuh keluarga. Yang bakal selalu ada buat Mama dan gak akan ninggalin Mama. Ya. Walaupun pertemanan Rianti yang tidak tulus, tapi Rianti masih memiliki keluarga. Makanya Kenzo mengajaknya sholat berjamaah. Ivan dan Mutiara masih berusaha mencari keberadaan orang tua Mutiara. Tapi mereka gak tahu aja kalau Sandra sudah lebih dulu datang ke alamat pertama. Benar-benar Sandra sudah merencanakan sesuatu. Apalagi Ivan dan Mutiara yang berusaha mengejarnya. Ya walaupun mereka menyangka Sandra adalah pemilik rumahnya. Halo? Kayla, tolong bantuin aku, Kayla, please. Hah? Kak Sandra kenapa? Tolong, aku butuh kamu buat ambilin mobil aku. Sekarang. Hah? Kuncinya di siapa? Kok bisa diketinggalin segala? Kamu gak usah banyak nanya, bisa gak sih Kayla? Kamu tolong ambil mobil aku sekarang. Kunci serepnya aku taruh di lemari kamar aku. Sekarang kamu jalan ke lokasinya, udah aku share lock ya. Bentar, aku share lokasinya sekarang. Udah aku share, buruan, now. Pak, ini bisa cepetan bikin nggak Pak? Ini sudah maksimal, Mbak. Ini cukup nggak? Cukup, Mbak. Kalau misalkan Bapak bisa lebih cepat lagi, saya bisa tambahin lagi. Baik, Mbak. Di lain sisi, Kenzo dan Kayla yang baru mau makan gak sengaja bertemu dengan asisten Aditya. Dan lagi-lagi Kayla dirusuhin oleh Sandra. Miss Kiss benar-benar khawatir melihat Mutiara dan Ivan yang mendatangi alamat yang diberikan nenek-nenek. Gimana MKiss first kalau Mutiara benar-benar percaya
Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara. Ya, memang Pak Firman dulu pernah menikah sama Bu Duri. Tapi dia menikah lagi sama Bu Revina. Mutiara nggak tahu aja kalau ini ulahnya Sandra. Apalagi Sandra masih aja marah-marah. Kepulangan Aditya ke rumahnya membuat dirinya merindukan Widuri. Bagaimanapun dia tahu kalau Widuri dan Rianti tentunya sangat berbeda. Rumahnya not bad sih mas. Tapi kayaknya kalau rumah kayak gini kamu tuh harus siapin aku ART deh. Oh terus kayaknya di depan itu perlu ada satpam. Sama kayaknya aku juga perlu supir pribadi sih buat nganterin aku kemana-mana. Karena kan sekarang aku lagi ambil anak kamu. Aku gak mau kecapean. Oke. Makasih ya mas. Widuri dan Rianti benar-benar berbeda. Tuh kan M-Kiss first, karena Rianti yang gagal menyelesaikan masalahnya membuat Aditya jadi marah. Bahkan Aditya menyesal kehilangan Widuri demi Rianti. Pas banget M-Kiss first. Kenzo yang baru pulang datang bersama dengan Ivan yang mengantarkan Mutiara. Tapi pas Kenzo mau ngajak ngobrol Ivan udah keburu pergi. Pasti Kenzo mau ngajak Ivan ngobrol serius M-Kiss first. Ngobrol. Mas pasti pengen ngomongin soal apa yang Ivan bilang ke saya waktu saya speakerin handphone itu. Iya. Kenapa? Aduh mas, tapi itu bukan salah dia, itu salah saya. Saya yang kepencet speaker, jadi mas denger itu deh. Seharusnya mas gak denger itu sama sekali. Maafin saya mas, itu salah saya. Kamu gak perlu minta maaf, Mutiara. Kedatangan Gisel, asisten pribadi Aditya, disambut senang oleh Rianti. Tapi Miss Kiss jadi heran. Rianti jadi membuang kopi yang dibuatkan Mutiara untuk Gisel. Pasti ini semua karena dendam Rianti. Ngapain kamu bikinin kopi buat tamu saya? Kamu mau caper? Kamu mau pamer kopi buatan kamu? Mbak, aku yang minta buatin. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang menolong Mutiara. Tapi kenapa Kenzo malah diam aja? Di lain sisi, Aditya berusaha mencari keberadaan pecahan kalungnya. Bahkan, Aditya menanyakan kepada Aurel jadi membuatnya kaget. Aditya benar-benar merindukan Widuri. Ivan jadi dilarang sama Kenzo. Bahkan Kenzo yang memperingati Aurel malah membuat Aurel marah M-Kiss first. Lu tuh sebenarnya deketin Aura apa Mutiara sih? Hah? Kalau sampai adek gue kenapa-napa, lu berurusan sama gue. Ngerti kan lu? Kak, Ivan sama
Mutiara tuh cuma teman SMA. Ya wajar lah kalau deket. Kamu tuh nggak tahu, Aurel. Ivan itu ngejelekin kita di belakang kita semua. Dia bilang sama orang lain, kalau kita tuh orang kaya doang yang bisa nyepelin orang lain doang. Itu nggak baik buat kamu. Dan kamu masih mau percaya sama dia. Ayo masuk. Udah kak, stop. Aku tuh bukan anak kecil lagi tahu nggak? Aku tuh udah gede. Aku udah bisa jaga diri aku sendiri. Aditya berusaha mencari tahu petunjuk soal Widuri. Tapi kopi buatan Mutiara membuat Aditya membayar rindunya pada Widuri. Rianti yang tahu Mutiara membuatkan kopi untuk Aditya membuat Rianti jadi marah. Kamu masih berani bikinin kopi buat suami saya? Salah saya di mana, Bu? Kan Pak Aditya minta dibuatin kopi, ya saya buatin. Kalau nggak nanti saya dimarahin. Kamu ada di rumah ini aja udah satu kesalahan besar. Harusnya dari awal saya itu nggak pernah nerima kamu kerja di rumah ini. Miss Kiss jadi sedih Kiss first melihat Mutiara yang dimarahin terus-terusan. Makanya Mutiara jadi merindukan Widuri. Karena kerinduan Mutiara kepada Widuri, dia membuat nasi goreng untuk membuatnya kuat. Aditya yang melihatnya jadi penasaran. Bahkan mengetahui itu, Aditya jadi terharu. Sedangkan Aurel berusaha mencari tahu tentang hubungan Ivan dan Mutiara. Benar-benar tega banget ya Ivan. Dia nggak mau kehilangan Aurel sampai-sampai dia menjadikan Aurel sebagai pacarnya. Gue nggak mau Aurel jauh dari gue. Gue masih butuh duit dia. Aku suka sama kamu. Dari pertama kali aku ketemu sama kamu, aku udah suka sama kamu. Cuman aku takut nggak tahu caranya buat kasih tau kamu. Miss jadi sedih melihat Mutiara yang terus-terusan merindukan Widuri. Ternyata Aurel belum memberikan jawaban kepada Ivan. Tapi Aurel nggak tahu aja Kiss first kalau Ivan tidak menyukainya. Loh, Kenzo suka banget ya berubah-ubah gitu. Tadi dia diemin Mutiara. Sekarang dia mau mengantarkan Mutiara ke rumah orang tua kandungnya besok. Miss Kiss dibuat gemes deh kadang-kadang. Kalau gitu saya nganter ke rumahnya besok. Nggak usah mas, nggak apa-apa. Nggak ada penolakan. Besok saya nganterin. Nggak bisa sama Ivan. Ivan kan lagi deketin Aurel. Kamu tahu sendiri kan? Iya juga sih mas. Kenzo yang menemui Aurel setelah dia pulang malah membuat Aurel jadi tambah bete. Apalagi Kenzo yang melarang Aurel untuk pacaran dengan Ivan. Tapi gara-gara omongan Kenzo,
Aurel jadi memikirkannya. Jangan. Kamu tuh masih lugu. Kalau Ivan ternyata cuma mainin perasaan kamu doang kayak gimana? Lagian kalau emang Ivan orang baik, Kak Kenzo gak bakal larang kamu kayak gini. Mendingan Kak Kenzo tuh urusan Kak Kenzo sendiri deh. Gak usah ngatur-ngatur hidup aku. Lagian Kak Kenzo kan belum pernah pacaran. Gimana coba Kak Kenzo bisa tahu mana yang tulus, mana yang enggak? Keesokannya, Mutiara yang mengantarkan makanan untuk Kenzo langsung diajak pergi sama Kenzo. Tapi Kenzo harus berbohong sama Kayla. Ternyata orang yang Mutiara cari itu belum pulang juga. Sampai-sampai mereka harus meninggalkan alamat dan nomor teleponnya. Ya ampun, ada-ada aja ya. Miss Kiss jadi ketawa deh melihat Kenzo yang dikejar-kejar sama ibu-ibu. Gimana kalau saya ganti biaya laundry? Gak ganti lagi. Kamu harus nyuci pokoknya. Uang laundrynya saya ganti, beneran. Uang laundry saya ganti, Bu. Bu. Dompet saya tebel. Ini dia. Kalau gitu dari tadi kenapa sih? Kan jadi ibu nggak capek ngejar-ngejar kamu. Betul, Kalau kayak gini bisa ibu laundry lagi. Betul. Bersih bajunya. Nah iya. Udah, makasih ya. Sama-sama. Mas Kenzo ternyata masih takut sama ibu-ibu. Lagian siapa yang gak takut sih sama ras terkuat di bumi kayak gitu? Untung mau damai pakai uang loh. Padahal tadi ngakunya gak mau. Enggak, gara kamu nih. Kok jadi gara-gara aku sih, Mas? Ya iyalah. Saya kan kayak gini gara-gara pengen melindungi kamu. Tapi kan saya nggak pernah maksain Mas buat datang ke sini. Malah Mas sendiri yang maksain mau nganterin saya. Maksa banget, malahan saya nggak ada pilihan kan, Mas? Nggak nerima penolakan. Terus kamu maunya jalan sama Ivan? Kenapa sih Mas bawa Ivan terus? Mas kok sensi? Mas sensi sama Ivan? Tapi tetap aja ya, Miss Kiss selalu dibuat baper melihat kedekatan mereka. Karena Kenzo yang mengajak Mutiara makan masakan Bi Ipah, Mutiara jadi merindukan Widuri. Karena kesedihan Mutiara, Kenzo akhirnya menguatkan Mutiara. Miss Kiss jadi baper deh. Mutiara, aku tahu kalau ini tuh bukan masakan ibu kamu. Tapi setidaknya kalau kamu makan masakan ini, bisa ngobatin rasa rindu tentang masakan ibu kamu. Iya kan? Makan ya? Buat Mas Kenzo aja. Saya nggak bakal makan kalau tahu kalau kamu tuh masih lapar juga, Mutiara. Makan. Coba dulu. Tongkol bikinan Bipa emang enak ternyata, beneran? Jelas lah. Pokoknya masakan Bipa tuh paling enak karena dibikin Dengan cinta. Aku seneng deh ngeliat kamu senyum. Karena aku tahu kamu selalu sedih setiap ingat sama ibu kamu. OOM Kiss First. Tiba-tiba aja Mutiara dan Kenzo didatangin Satpol PP. Pasti disangka mereka pacaran. Duh, apa mereka mau ketangkep ya? Sini. Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa
Saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.